Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Reote, saudara. Nenek saya asli cucunya Pitu, jagoan Betawi. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi. Terus pentingnya buat kita apa, Jik? Lu mau darah pitung, lu mau darah lutung, pentingnya buat kita apa? Jadi hebat gitu. DNA Betawi nggak ada, orang darah Betawi ada. Tes DNA, saudara. Jangan koar-koar. Tes DNA, kau perlihatkan sama kami. Jangan cuman koar-koar. Dari dulu kerja kau koar-koar. Bukti tak ada. Tes dulu DNA, baru koar-koar. Nanti kita yang nyuruh tes DNA, antar lu yang marah. Menantu lu bilang haram. Bahar juga ikut-ikutan. Nih dengar nih teman-teman. Setiap kali ngomong DNA mulu. Tes DNA kagak pernah mau. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Suatu ketika orang yang mengisahkan itu bermimpi. Bermimpi ketemu dengan Mbah Pitung. Kemudian Mbah Pitung berkata, Imam Kerbau itu adalah cucuku. Aduh saudara. Terus misalnya iya, ente cucunya Pitung. Emang manfaat ente kepada kami apa? Gimana ente? Ente ngaku cucunya Nabi, kemudian nggak ada bukti. Ente ngaku cucunya Menir Uthman. Menir Uthman itu antek Belanda. Kemudian sekarang ente ngaku cucunya Pitung. Kok gonta-ganti terus? Nenek moyang. Ayo, jawab kibin-kibin. Jangan marah-marah, jangan emosi. Faedahnya antum sebagai cucu Pitung apa buat kami? Persis kayak kami waktu kecil gitu. Suka ngaku-ngaku gitu. Itu pun kami malu-malu gitu. Aku cucunya ini loh, aku cucunya itu loh. Malu kita kayak gitu, Jik. Udah tua pun. Ente siapa? Ente jawab. Jasa ente untuk negeri ini apa? Jasa ente untuk agama ini apa? Ada nggak jasa ente untuk agama ini? Ada. Ente berhasil memprovokasi sehingga umat terpecah belah. Ente berhasil menipu umat dengan mengatasnamakan garomah datuk, garomah kalian bangsa mulia. Kalau akhlak masih bejat, mulut kayak mulut pagar, jangan ngaku-ngaku orang mulia, imamul kubro. Jangan, saudara. Jangan dulu ngaku-ngaku cucu. Siapa dirimu? Tunjukkan, aku mau tahu. Garomahmu kah? Magom kewalianmu kah? Seperti yang digadang-gadangkan oleh teman-temanmu, oleh circlemu. Berisik itu wali. Ini sebelum ente mati, gua nanya, ente jawab. Manfaat ente itu cucunya Pitung. Pitung itu jawara, kita tahu, nggak perlu lu kasih tahu. Cuman hubungannya sama lu gimana? Dan saya nggak percaya, sebenarnya nggak percaya. Masa cucunya gimana, datuknya gimana, saudara? Mulai nggak pede dengan datuk sendiri. Ya iyalah, mana pede kita. Datuk kita jasanya cuman batuk-batuk doang, alias bacot. Gitu. Aneh, nih Jik dengar. Aneh nih, jangankan ente nyebut diri ente cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang mewarisi jasad dan akhlak Nabi. Ente sebagai cucu ataupun keturunan daripada Adam, gua meragukan. Lu sendiri ngaku cucu lutung, saudara. Lu ngaku-ngaku keturunan Adam, lu ngaku-ngaku cucu Nabi Adam. Gua ragu. Apalagi lu ngaku sebagai cucu baginda Nabi, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah, saudara. Jik. Memang sudah dinampakkan oleh Allah, mubahalah kau sendiri.
Orang di hari tua kalem, nggak ngamuk-ngamuk, dihormati, dicintai, disayangi, ya kan? Diperlukan oleh umat gitu. Bukan merasa penting, tetapi merasa dibutuhkan oleh umat gitu. Kecuali umat kibin, saudara. Umat tak berotak. Sudah hampir 4 tahun Kibin dan Habib ditantang oleh TIJ. Sebutkan satu saja bukti hasil perjuangan si Rizik dan si Bahar. Sampai hari ini mereka nggak bisa jawab. Memang nggak bisa jawab. Kalaupun jawab, sesama Kibin sekarang bisik-bisik, saudara. Kalau kedengaran kita sama dengan mereka mempermalukan dirinya sendiri. Mereka ngomong soal jasa yang tidak pernah ada, saudara. Si Rizik sebagai imam jumbo, imam kubro, si Bahar sebagai jenderal umat Islam. Manfaatnya buat kita apa? Enggak ada, karena dongeng. Dongeng itu tidak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan nyata kita, saudara. Boro-boro ngikutin mereka, lihat tampang mereka aja kita muak. Benci kagak? Cuman muak. Ente mau tahu kenapa aneh bahas ente, Jik? Yang pertama, aneh penasaran. Ketika aneh coba bahas ente, dibilang sama anak buah ente, jangan bahas-bahas imam besar. Emangnya imam besar itu siapa? Memangnya si Rizik itu siapa? Ulama kah? Orang maksum kah? Nabi kah? Tuhan kah? Bahkan menurut saya, disebut orang aja nggak pantas, saudara. Boro-boro. Boro-boro ulama. Lapor. Bilang sama pengacara kau, Jik. Lapor TJ. Lapor. Biar kalian nggak lapar. Orang kayak gitu dianggap sebagai wali. Dianggap sebagai orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Itu penistaan terhadap Rasulullah SAW. Manusia bejat, mulut sampah, tidak berakhlak, disama-samakan dengan Nabi. Orang yang mewarisi bukan sekedar disama-samakan. Orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Muka kayak celengan semar, ngaku mukanya sama dengan muka Nabi, saudara. Oh, bukan itu maksudnya TJ. Terus di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah. Tes DNA. Buktikan dengan data. Jangan paksakan kami husnudon terhadap sesuatu yang salah. Kami tidak diajarkan seperti itu. Jangan masukkan kami ke dalam kaos kaki basahmu. Kami bukan mukibin. Hanya mukibin yang mau dimasukkan ke dalam kaos kaki basahmu, alias mau tertipu olehmu, saudara. Nah, sekarang mana taringmu? Nggak ada, TJ. Mana pasukanmu? Melempem, TJ. Nah, pasukanmu di Aceh, kau kumpulkan semua, suruh perangi, TJ. Suruh hancurkan sehancur-hancurnya, TJ. Doamu juga panjatkan. Ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya. Nanti bulan Agustus kalian lihat kalau nggak percaya omongan saya. Dia lagi lobi-lobi nanti. Kita lihat nanti. Apakah dia diundang pada peringatan perdamaian Aceh yang ke-20 tahun? Kalau dia memang berjasa, pasti diundang. Yang sebelum-belumnya nggak pernah diundang. Memang nggak penting, bukan orang penting. Bukan. Dia yang mengaku, yang membuat proposal atas perjuangan dia. Atas jerih payahnya. Dia meminta untuk diberikan syariat Islam untuk Aceh. Itu bukan ente, Jik. Itu Gus Dur. Itu Gus Dur. Ente jangan nipu-nipu. Jangan nipu umat. Bukan karena jasa ente. Nggak diundang ente. Berarti ente tidak terlibat. Memang tidak terlibat sama sekali. Ente itu orang yang sok terlibat. Sok penting. Sok punya jasa. Lagi sakit bang. Sakit mulu. Mati kapan? Panggil. Atau bawa ke tanggul aja. Kasih air sumur tanggul itu. Punya si Muhdor. Biar sembuh. Sakit mulu. Mati kapan? Takut mati. Katanya pejuang. Jangankan mati. Miskin aja takut mereka. Memang pengecut. Bangsa pengecut.
keturunan pengecut, keturunan pecundang. Lagi bangun rumah di Sentul, Bang. Waduh, Habib Muhammad Syihab, ente keluarga ente bilang gitu. Ah, buruan, nanti Kibin nggak ada lagi ngutip sumbangan gitu. Rizik nggak ada cerita makan lagi, terpaksa harus jual minyak nyong-nyong lagi. Alwi, tuh gimana tuh TJ itu? Bahaya sekali mulut TJ nih. Nggak ada paman kau lagi sebagai Kapolda gitu. Bisa, laporkan aja. Ini fitnah yang sangat keji, kurang ajar, biadab. Yahudi pesek. Aduh. Gimana? Yahudi pesek sakit. Atin apa? Atun ayu muntik. Kasih air bahar, air jigong kau kasih kerjik. Biar cepat sembuh. Katanya kan air jigong kau itu bisa jadi obat. Nah, air telunjuk kau itu yang kuku kau itu nggak pernah dicuci, bisa jadi obat. Udah penyok dia. Udah tua bukannya sadar. Udah mau modar bukannya sadar. Sok-sok mau jadi ulama. Tapi nggak jelas. Aduh, omongan sendiri dibantah sendiri. Gimana omongan bisa dipercaya kayak gitu? Untuk mengetahui nasab Rasulullah yang tersambung ke Rasulullah, verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Ketika menantu kau mengatakan haram, kau kemana? Kayak gitu ulama. Seharusnya kau tanggung jawab sama fatwa kau. Kerjaan ngedobol sampai tua ngedobol. Kalau nggak ngedobol TJ, duitnya dari mana? Kami mau makan apa? Nggak ada sawah, nggak ada ladang, nggak ada keterampilan lain selain nipu. Antek penjajah karena hubungan darah dengan istrinya atau datuk istrinya itu si Utsman bin Yahya. Dibela-belain sebagai pahlawan. Dan gua nggak percaya, negara pun nggak percaya. Negara pun udah tahu itu. Kalau nggak dari dulu udah diangkat jadi pahlawan nasional gitu. Sekarang udah banyak tuh. Habib Fulan adalah pejuang begini, Habib Fulan lah pejuang begitu. Kalian nggak capek, Bin, bikin hoax? Dulu yang berdiri dekat Bung Karno katanya ayah si Rizik. Dulu banyak yang gembar-gembor si Rizik ini cucunya pahlawan. Kalau cuman karena datuk pahlawan, kita mau membangga-banggakan diri di depan masyarakat Indonesia, tahu malu dikit. Di Aceh ini hampir semua datuknya pahlawan. Baik yang diakui oleh negara maupun yang tidak terdaftar kepada negara, saudara. Ente mau framing. Kemarin kata dia begini, itu pengawal Cut Nyadin demi harta, demi kedudukan dia melaporkan Cut Nyadin. Bukan, memang dia pengkhianat. Tetapi niatnya baik. Cut Nyadin sudah udur, sudah tua. Jadi kasihan bersembunyi di dalam rimba. Bukan seperti Dato ente senang-senang bersama Belanda. Cut Nyadin itu susah, melihat susah. Karena nggak nampak lagi, udah tua, udah unzur. Kemudian kasihan ini pengawalnya. Panglaut namanya. Dilaporkan ke Belanda. Apapun yang dia lakukan itu tetap pengkhianat. Karena Cut Nyadin mau syahid. Beliau ingin syahid, beliau ingin mati di tangan Belanda, gitu. Kalau tidak merdeka, ini malah dilaporkan. Bukan karena uang, bukan karena tahta, Ji. Jangan kau asal congor, gitu. Pengkhianat tetaplah pengkhianat, tapi dia bukan untuk uang, tetapi dia melaporkan Cut Nyadin karena alasan kasihan. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Moncong si Rizik bilang demi harta, demi tahta. Aduh. Rizik juga ingin syahid. Dia bukan syahid. Kalau menurut ramalan saya, bukan syahid dia dapatkan. Mana ada syahid? Enggak berjuang di jalan Allah.
Nggak pernah pun berperang. Nah, dia berjuang di jalan duit. Nah, ntar lagi mati dia. Mati dengan hinaan. Dengan hinaan. Camkan kata-kata saya. Dengan penuh hinaan. Dengan penuh cibiran, saudara. Lihat aja nanti. Sekarang aja udah mulai. Kalian belum tahu masalahnya apa? Urusan sama aku apa? Belum kan? Mikir. Mikir. Jadi kalau Kibin-Kibin nanya, kenapa si TIJ begitu membenci orang? Saya nggak benci. Terus ente dendam? Enggak. Benci kagak, dendam kagak. Dan kalian belum kuanggap musuh. Belum. Karena kalian belum pantas jadi musuhku. Cuman koar-koar gitu kan. Yang gua lihat cuman kerdus Indomie atau kerdus mie instan sama corong. Corong itu. Toa. Kau pikir-pikir, kesalahan komplotan kalian sama aku apa? Apakah ada salah ngomong sama aku? Nah, ini bukan seperti Aceh Kibin, bukan. Orang ini tidak sama seperti Aceh para Mukibin, nggak sama. Nah, kau tanya-tanya dulu sama orang, si TIJ itu siapa? Nah, kok berani ngomongin cucuk pitung? Gitu. Nanti kita jajarkan kitab-kitabnya, kita jajarkan manuskripnya, dan tes DNA. Nah, tes DNA. Berani nggak lu? Gua tes DNA, lu tes DNA. Gua tunjukin manuskrip, lu tunjukin manuskrip. Bisa nggak? Nggak ada zaman sekarang husnudzon aja. Maling banyak sekali sekarang. Penipu banyak sekali sekarang. Nggak perlu dengan cara seperti itu. Apalagi mubahalah. Si Rizik suruh mubahalah karena dia pencetus mubahalah tunggal. Bilang sama Mukibin yang pingin mubahalah. Si Rizik suruh mubahalah lagi. Dia sebagai pelopor mubahalah tunggal. Kalian jangan takut sama Bani Rungkat, jangan takut. Ingat teman-teman, sumpah itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Penipu pun bisa sumpah. Kalau misalnya penipu-penipu semua pada sumpah, kita percaya sumpahnya, hancur. Hancur suatu komunal. Maling habis nyuri, sumpah dia, saya bukan nyuri, cuman bersih-bersih di rumah bapak gitu. Berapa banyak koruptor yang disumpah, akhirnya korupsi. Berapa banyak pejabat yang korupsi, sebelum dia jadi pejabat dia disumpahkan. Pada pelantikannya disumpahkan, sumpah jabatan dan segala macam. Ingat, kalau si Rizik itu ulama, kalau si Rizik itu wali, kalau si Rizik itu yang akan membaiat Imam Mahdi, kata dia, gua kagak berani sejauh ini. Makin gua pelajari orang itu, makin kacau, saudara. Makin ku pelajari, makin kacau. Namanya penipu berkalung sorban, saudara. Penipu berkalung sorban, saudara. Jangan percaya, saudara. Gua kepret juga lu kalau nggak sakit. Perang Portugis, Aceh melawan Portugis. Ada Habib, saudara. Habib. Datoknya Rizik sama datoknya Bahar. Perang melawan Amerika dulu. Aceh melawan Amerika dulu. Oh, Habib semua sama Kibin. Siapa lagi? Aceh melawan Belanda. Habib. Nggak ada orang lain. Karena kuburan datuk kita nggak dihias. Kuburan datuk kita nggak ada pernak-pernik melati yang teranyam. Perang melawan Jepang, Habib. Datuknya Rizik. Perang Aceh dengan Aceh. Aceh versus Aceh dulu. Habib. Kalau nggak caci maki dibilang, TIJ suka caci maki. Gua nggak pernah caci maki dulu. Sekarang baru. Karena kalian bilang, TIJ jangan caci maki mulu. Gua gak pernah caci maki. Makanya sekarang gua caci maki. Kan udah aku bilang cluenya sama TIJ. Jangan kau fitnah. Aku akan melakukannya. Supaya kalian tidak dosa. Formatnya sudah ada. Dulu aku difitnah sebagai maling kelapa. Di sidang di balai desa. Sampai di sana gua tidak terbukti sebagai maling kelapa. Ternyata yang maling orang lain, saudara. Ingat itu. Setelah aku dibebaskan, setelah aku
dimintai maaf sama mereka, ku maafkan, tetapi kelapanya ku maling lagi, ku maling. Biar nggak jadi fitnah. Depan orangnya aku maling. Ku suruh orang manjat kelapa, ambil sampai yang seukuran gini ambil. Jadi begitu saudara. Saya baru tahu muka Firaun kayak saya. Enggak. Itu salah ente, salah informasi. Muka Firaun persis kayak muka Rijik. Oh bukan, kayak muka Bahar. Hidungnya mancung, bibirnya merah, sok sebagai Tuhan, sok hebat. Itulah muka Firaun. Kelakuannya juga sama. Itu. Nggak ada Firaun kayak gini. Nggak ada tampang-tampang Firaun kayak gini. Mana ada Firaun hitam? Gua hitam. Dan gua nggak merasa orang paling mulia. Yang merasa paling mulia itulah Firaun. Bukan gue. Dan foto gue nggak bertebaran di mana-mana, di baleho-baleho nggak ada. Kalau Firaun ada. Firaun agak kemayu memang. Agak kemayu. Ada kelainan dia. Nggak, bukan Rijik, Bahar. Coba kalian lihat mumi Firaun persis kayak Bahar. Bukan kayak gitu ulama kawan. Ikutilah ulama yang benar. Ulama itu nggak mencela-mencele dia. Nggak mencela-mencele. Kalau si Rijik nih, kalau kira-kira fatwanya mengganggu dia, mengganggu komplotannya, itu bisa batal saudara. Tapi dia nggak berani batalin. Sama si Rijik Junior alias menantu kesayangan. Agak sering sedikit ke Aceh karena si Rijik nggak bisa kemari karena sakit gitu. Jadi dia nggak mau kalau mukibin-mukibinnya sadar gitu. Nggak mau mukibin-mukibinnya terpengaruh dengan pengaruh yang baik. Misalnya pengaruh TJ misalnya. Dia takut gitu. Maka lumbung kibin di Aceh dijaga sama dia gitu. Si Munib yang disuruh gitu. Gua tahu programnya untuk menjaga kibin biar jangan terpengaruh sama TJ gitu. Tapi orang-orang di sini udah mulai memperhatikan gitu dan mulai berkomentar gitu.